Saudara Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Hak anak untuk mendapatkan pengawasan pun terabaikan. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, apa yang menghambat pengungkapan dari kasus Belum dituntaskan hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kelompok kami dari kelompok 4 akan membahas tentang apa sih itu hak asasi manusia beserta contoh isunya. Sebelum itu perkenalkan, saya Nadia Ayu Fitriani dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Program Studi Teknik Informatika. Saya Apriliani Putri, Program Studi Teknik Informatika. Saya Rizky Syafranata dari Prodi Teknik Elektro. Saya Nur Fadliasniaji dari Prodi Teknik Elektro. Saya Fadlan Abdillah dari Prodi Teknik Elektro. Baik, langsung saja kita ke videonya. Oke, baiklah, saya di sini akan membahas apa sih itu HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus kita hormati, jaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dua undang-undang yang mengatur untuk HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 disebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Unsur HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah mengubah cara berkomunikasi banyak orang secara signifikan, termasuk dalam mengkonsumsi informasi. Berikut diagram dari riset yang dilakukan. Dan yang saya bahas di sini hanya dua, yaitu Gen Z dan Gen Y. Pada diagram Gen Z, yang warna biru tidak pernah membuka, maksudnya itu tidak pernah membaca atau membuka berita-berita, itu hanya 5%. Dan yang kuning jarang membuka, itu memiliki sebesar 19%. Yang abu-abu sering membuka, memiliki besaran persen yaitu 42,9%, dan yang merah 32,1%. Pada Gen Z Y, yang biru memiliki 10,6%, dan yang kuning 27,8%, dan abu-abu memiliki persenan membaca berita atau membuka berita itu sebesar 30,7%, dan yang merah memiliki persenan 24,6%. Baik, isu tentang HAM yang akan kami bahas di sini yaitu tentang seorang konten kreator yang mengkritik sarana infrastruktur yang ada di Kota Lampung. Jagat media sosial riuh setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur, Bima Yudo Saputro, mengunggah video berdurasi 3 menit di akun TikToknya. Dalam video itu, yang mengkritik lambannya pembangunan dan sejumlah persoalan yang menyebabkan Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Terbagi 4 pembahasan di dalam video yang dibuat oleh akun Aubima X Rebon. Itu yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur yang terbatas ini yang dimaksud proyek-proyek di Lampung, contohnya Kota Baru. Contoh yang kedua itu ada akses jalan di Lampung yang kurang baik. Dan yang kedua,
tata kelola yang lemah. Tata kelola yang lemah ini birokrasi tidak efisien dan korupsi di mana-mana, kurangnya penanganan, dan ada juga pemimpin atau petinggi-petinggi yang menggunakan suap. Dan selanjutnya ada sistem pendidikan yang lemah. Sistem pendidikan yang lemah ini sering terjadi kecurangan dalam proses penyaringan serta didik yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada ketergantungan pada sektor. Yang dimaksud ketergantungan pada sektor ini sektor pertanian. Sektor pertanian pusat tidak stabil, seperti pemberian harga bahan pokok yang naik turun gitu. Dari pembuatan video yang diunggahnya, pelanggaran yang ia dapati terdapat pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Laporan yang dimaksud terkait dengan penggunaan kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Tak hanya itu, ada pula dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap keluarga Bima. Pasal pelanggaran yang dikenakan oleh Bima itu disebabkan karena Bima mengutarakan pendapatnya dengan kalimat yang kurang formal, dengan menyebutkan kota Lampung itu sebagai kota Dajjal. Dengan hal ini, membuat orang yang lebih tua mendengar ini merasa Bima kurang sopan terhadap penyampaian pendapatnya. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Kesimpulan video yang telah kami buat, materinya tentang hak asasi manusia adalah generasi Z dan Y harus bijak menyampaikan pendapat, karena jangan sampai kita memperjuangkan hak kita namun tidak menghargai hak orang lain, karena setiap orang mempunyai hak dirinya sendiri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.